Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rati Damayanti dengan NIM 251102433 269. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan presentasi mengenai perpajakan di Indonesia, sebuah topik yang sangat relevan dan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Besar harapan saya, pemaparan ini dapat memberikan pemahaman yang jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita akan lanjut saja ke materinya. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara sederhana, pajak adalah kontribusi yang harus dibayarkan oleh warga negara dan perusahaan kepada pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pajak memiliki 4 fungsi. Yang pertama ada fungsi anggaran. Pajak berfungsi sebagai sumber dana utama pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional. Contohnya seperti membayar gaji pegawai negeri dan membangun jembatan. Yang kedua, fungsi mengatur. Pajak digunakan sebagai alat kebijakan untuk mengatur dan mengarahkan kegiatan ekonomi masyarakat sesuai tujuan negara. Contoh, pajak rokok diberi tinggi agar orang-orang berhenti merokok. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Pajak berfungsi membantu menjaga kestabilan ekonomi negara seperti mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Contohnya seperti mengatur tarif pajak untuk mencegah barang melonjak. Yang terakhir, keempat, pajak berfungsi untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan pemerataan pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, penggunaan pajak dari golongan ekonomi atas untuk membiayai subsidi pangan, bantuan sosial, atau program kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Berikut ini adalah jenis-jenis pajak. Yang pertama berdasarkan lembaga pemungut, pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Yang kedua berdasarkan golongan, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Yang terakhir, ketiga berdasarkan sifatnya, pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan pribadi wajib pajak atau subjeknya. Pajak objektif adalah pajak yang berfokus pada objeknya, seperti keadaan, perbuatan, atau peristiwa tanpa memperhatikan kondisi atau keadaan pribadi wajib pajak. Berikut ini adalah sistem pemungutan pajak yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada Official Assessment System. Sistem ini memberikan wewenang kepada fiskus atau petugas pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Ciri-cirinya, wajib pajak bersifat pasif. Utang pajak timbul setelah keluarnya surat ketetapan pajak dari pemerintah. Contoh, pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor tertentu, di mana pemerintah mengirimkan SPPT atau surat pemberitahuan pajak terutang yang sudah tertera nominal.
Yang kedua, self-assessment system. Sistem ini memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya, wajib pajak harus aktif. Fiskus hanya berperan sebagai pengawas dan pemberi bimbingan. Contohnya, pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) wajib pajak melaporkannya melalui SPT atau surat pemberitahuan. Yang ketiga, terakhir adalah withholding system. Sistem ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga, selain fiskus dan wajib pajak untuk memotong atau memungut pajak yang terutang. Ciri-cirinya, pihak ketiga memotong dari penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak, lalu menyetorkan ke kas negara. Contohnya, pemotongan PPh pasal 21, di mana perusahaan memotong langsung pajak dari gaji karyawan setiap bulannya. Selanjutnya adalah contoh pajak di Indonesia. Yang pertama ada pajak pusat, yang dikelola oleh pemerintah pusat, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan uangnya masuk ke APBN untuk membiayai pembangunan nasional secara umum. Contohnya seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM), bea materai, pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor P3. Selanjutnya ada pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah, Bapenda atau Diapenda, dan uangnya masuk ke APBD untuk pembangunan wilayah tersebut. Seperti PBB Pedesaan dan Perkotaan, PBB P2, rumah tinggal, tanah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, BPHTB, pajak kendaraan bermotor, PKB, pajak hotel dan restoran, PHR, pajak reklame hiburan, dan pajak air tanah. Berikut adalah manfaat pajak. Pajak memiliki manfaat yang sangat luas bagi kelangsungan sebuah negara dan kesejahteraan masyarakat. Secara garis besar, manfaat pajak dibagi menjadi manfaat bagi negara, masyarakat, dan pengusaha. Yang pertama, manfaat bagi negara sebagai instrumen utama dalam pembangunan dan stabilitas ekonomi. Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan utama. Pajak menyumbang sebagian besar pendapatan dalam APBN untuk membiayai operasional negara, termasuk belanja pegawai dan pemeliharaan rutin. Kedua, manfaat bagi masyarakat. Dirasakan langsung atau tidak langsung, pajak kembali ke masyarakat dalam bentuk layanan publik dan fasilitas umum, seperti pembangunan infrastruktur, membiayai jalan raya, jembatan, jalan tol, pelabuhan, hingga bandara untuk mempermudah mobilitas. Yang ketiga, terakhir manfaat bagi pengusaha, pajak juga memberikan keuntungan strategis bagi dunia usaha, infrastruktur penunjang. Jalan dan transportasi yang baik dari dana pajak membantu memangkas biaya logistik perusahaan. Kewajiban wajib pajak adalah serangkaian tanggung jawab hukum yang harus dilakukan oleh setiap orang atau badan perusahaan yang telah memenuhi syarat sebagai pembayar pajak. Di Indonesia, kewajiban ini didasarkan pada sistem self-assessment. Artinya, negara memberi kepercayaan penuh kepada orang tersebut untuk mengurus pajak tersebut. Berikut adalah 4 pilar utama kewajiban wajib pajak. Yang pertama, mendaftarkan diri atau mempunyai identitas. Kedua, menghitung dan membayar penyetoran. Ketiga, melaporkan SPT. Keempat, pembukuan dan pencatatan. Sanksi pajak. Sanksi pajak terbagi menjadi dua, sanksi administratif dan sanksi pidana.
Sanksi administratif, sanksi ini dikenakan jika seseorang lalai dalam melaporkan atau membayar pajak tepat waktu. Sanksi denda atau tetap dikenakan jika terjadi pelanggaran terkait pelaporan SPT. Sanksi bunga dinamis dikenakan jika wajib pajak terlambat membayar pajak terutang. Besaran bunga biasanya dihitung berdasarkan tarif bunga pasar yang ditetapkan Menteri Keuangan setiap bulannya. Sanksi kenaikan. Sanksi yang paling berat di kategori administrasi karena jumlah pajak yang harus dibayar bisa naik berkali lipat. Biasanya dikenakan jika ditemukan pelanggaran saat pemeriksaan atau karena memberikan data yang tidak benar secara sengaja. Sanksi pidana. Sanksi ini adalah langkah terakhir atau ultimum remedium jika terjadi pelanggaran berat yang merugikan pendapatan negara secara sengaja. Denda pidana biasanya jumlahnya sangat besar, sekian kali lipat dari pajak yang tidak dibayar. Pidana penjara, hukuman fisik berupa pencabutan kebebasan untuk waktu tertentu, misalnya 6 bulan hingga 6 tahun. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai perpajakan pada kesempatan kali ini. Sebagai simpulan, pajak adalah tulang punggung pembangunan nasional. Secara sederhana, sistem perpajakan adalah mekanisme gotong royong di mana warga negara berkontribusi sesuai kemampuan untuk membiayai fasilitas publik. Melalui sistem self-assessment, negara memberikan kepercayaan penuh kepada rakyat untuk jujur dalam berkontribusi demi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan bersama. Tanpa pajak, layanan publik yang kita nikmati saat ini mustahil dapat berjalan secara berkelanjutan. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat menambah wawasan dan mendorong kesadaran kita semua untuk lebih memahami hak dan kewajiban perpajakan secara bertanggung jawab. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.